Bayangkan, sebuah pulau yang dijaga begitu ketat, dikelilingi lautan, dan hanya segelintir orang yang pernah menjejakkan kaki di dalamnya, baik untuk menjalani hukuman maupun tak pernah keluar lagi. Selamat datang di channel Jejak Diki, di mana fakta bertemu misteri. Episode kali ini, Nusa Kambangan, pulau terakhir, jejak yang tersembunyi. Sebelum kita masuk ke dalam video, jangan lupa tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu kami dengan like serta share video ini, supaya makin banyak orang tahu kebenaran kadang bersembunyi di tempat paling sunyi. Beberapa waktu lalu, media ramai memberitakan pemindahan Amarzoni ke lapas Nusa Kambangan. Sebuah kabar yang membuat publik heboh, karena pulau ini identik dengan tahanan kelas berat. Bukan sekedar tempat hukuman, melainkan simbol akhir perjalanan bagi mereka yang tersesat terlalu jauh. Namun di balik pemberitaan itu, ada kisah yang jauh lebih besar tentang sejarah, kebijakan, dan misteri yang melekat pada pulau kecil di selatan Jawa ini. Pulau Nusa Kambangan terletak di selatan Cilacap, Jawa Tengah. Panjang pulau ini sekitar 36 km, dikelilingi hutan lebat dan tebing karang yang langsung menghadap Samudra Hindia. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Cilacap. Namun, akses ke sana sangat terbatas. Semua pergerakan dikontrol oleh kementerian terkait. Pulau ini dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, karena disinilah berdiri 8 lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan berbeda. Mulai dari lapas batu, besi, permisan, kembang kuning, hingga lapas pasir putih. Lapas batu dan lapas besi dikenal sebagai penjara dengan sistem keamanan maksimum, dihuni oleh narapidana kasus besar, terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana. Nusa Kambangan bukan sekedar pulau pembuangan modern. Jejaknya sudah dimulai sejak era kolonial Belanda, sekitar tahun 1908, saat pemerintah Hindia Belanda membangun lapas Permisan, penjara pertama di pulau ini. Kala itu, tempat ini digunakan untuk menahan para kriminal berat dan tahanan politik. Beberapa catatan sejarah bahkan menyebut beberapa tokoh pergerakan nasional sempat dipinggirkan di sini. Pasca kemerdekaan Indonesia, sistem di penjara pulau ini tetap berlanjut. Di masa Orde Baru, Nusa Kambangan menjadi simbol kekuasaan hukum yang tegas, terutama setelah eksekusi mati terhadap narapidana politik dan teroris dilakukan di sini. Salah satu peristiwa paling dikenal terjadi pada 2008 dan 2015, ketika beberapa terpidana kasus narkotika internasional seperti Bali 9 dieksekusi di Nusa Kambangan. Sejak itu, citra pulau ini semakin kuat. Bukan sekedar tempat penjara, melainkan simbol ketegasan negara. Banyak yang membayangkan bahwa di dalam Nusa Kambangan
semua tahanan hidup dalam isolasi mutlak. Namun faktanya, sebagian besar lapas di sana memiliki kegiatan produktif, seperti pertanian, kerajinan kayu, hingga pembuatan batako. Beberapa lapas seperti Kembang Kuning bahkan memiliki area semi terbuka bagi narapidana dengan tingkat risiko rendah. Meski begitu, setiap narapidana yang masuk ke Nusa Kambangan harus melewati proses seleksi dan penilaian keamanan. Menurut data resmi Kemenkumham di tahun 2023, sekitar 1.700 narapidana menghuni pulau ini, tersebar di 8 lapas berbeda. Namun, tak semua kisah di dalam tembok itu bisa terdengar keluar. Beberapa mantan petugas lapas yang diwawancarai media mengaku pernah mendengar suara aneh dari blok lama Lapas Batu, bangunan peninggalan kolonial yang sudah tidak digunakan. Suara rantai bergeser di malam hari, padahal tidak ada penghuni di dalamnya. Salah satu kisah paling misterius di pulau ini berasal dari blok permisan lama, bangunan batu tua yang kini sudah ditutup. Menurut catatan arsip kolonial yang tersimpan di Leiden, ruang bawah tanah di blok itu dulu digunakan untuk isolasi total. Bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menghilangkan narapidana yang dianggap berbahaya secara politik. Namun anehnya, beberapa catatan eksekusi dan jumlah tahanan yang masuk tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat keluar. Terdapat selisih lebih dari 2 lusin nama yang tidak pernah tercatat dalam laporan pemindahan atau pemakaman. Ketika dilakukan renovasi pada awal tahun 2000-an, para pekerja menemukan ruangan tertutup tanpa akses pintu, dengan bekas rantai menempel di dinding. Penemuan itu sempat dilaporkan ke pihak kementerian terkait, namun tidak pernah diumumkan secara resmi ke publik. Hingga kini, blok itu tetap dikunci, tidak digunakan, tidak juga dihancurkan. Nusa Kambangan juga dikenal sebagai lokasi eksekusi mati. Catatan resmi menyebut, sejak 1980-an hingga kini, lebih dari 70 terpidana dieksekusi di pulau ini. Beberapa mantan jaksa dan petugas kepolisian mengaku, setiap kali ada eksekusi, suasana pulau menjadi sangat hening. Bahkan, hewan-hewan liar di sekitar area eksekusi disebut tak bersuara sama sekali. Namun, yang paling menarik adalah kisah pohon randu permisan, yang menurut warga sekitar berubah arah bayangan setiap kali ada eksekusi dilakukan. Meski belum ada penjelasan ilmiah, pohon itu tetap dibiarkan berdiri hingga kini, sebagai saksi bisu perubahan zaman. Dan di balik kisah-kisah itu, Nusa Kambangan terus hidup dalam dua sisi. Sisi hukum yang keras, dan sisi misteri yang tak pernah bisa dihapuskan. Pulau ini bukan sekedar tempat hukuman. Ia adalah simbol dari bagaimana Indonesia menempatkan keadilan, ketegasan, dan rahasia negara dalam satu ruang yang sama. Namun, seiring waktu, Nusa Kambangan juga menjadi bahan ketertarikan publik.
antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Bahkan kini, pemerintah membuka beberapa bagian pulau ini untuk wisata terbatas, seperti Pantai Permisan dan Benteng Karangtengah, yang dulunya dilarang diakses warga sipil. Meski begitu, ada bagian-bagian pulau yang masih tertutup hingga kini. Tak diketahui siapa yang terakhir masuk, atau kenapa area itu tidak pernah disentuh lagi. Pulau Nusa Kambangan tetap menjadi misteri, antara realita dan legenda, antara keadilan dan ketakutan. Dan mungkin itulah mengapa setiap kali nama pulau ini disebut, selalu muncul rasa dingin di antara bisikan ombaknya. Bayangkan, sebuah pulau yang tak pernah benar-benar tidur, karena di dalamnya tersimpan kisah yang belum selesai. Terima kasih sudah menonton Jejak Digi. Kalau kamu suka dengan kisah berbasis sejarah dan misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menelusuri jejak-jejak tersembunyi lainnya, yang mungkin selama ini hanya terdengar lewat bisikan sejarah.